tidak dianjurkan satu serban untuk 2 alat kemaluan, karena ini tidak baik. Paham ya? Wa ahsanul jima'i, adapun paling baiknya jima. Seperti apa paling baiknya jima? Itu ada banyak model, ada banyak cara mursyid. Seperti apa? Di sini dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Fathul Mizan, Bayanu Tadbiril Harfi, penjelasan mengatur menanam. Menanam di sini maksudnya adalah bagaimana cara orang itu berjima. Jadi bayanu tadbiril harfi, penjelasan pengaturan jima. Caranya mengatur jima. Cara berjima itu seperti apa? Qala, berkata al-imamu, imam al-alimu yang alim, al-allamatu yang sangat alim, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti fir rahmati, yaitu Syekh Jalaluddin. Beliau adalah Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Ar-Rahmah. I'lam, ketahuilah olehmu, annal jima'a, sesungguhnya jima' la yasluhu, tidak patut, tidak pantas, tidak sesuai, illa inda hayjanis syahwati, kecuali ketika gairahnya syahwat, ketika syahwat itu bergelora, ma'asti'dadil mani, serta kesiapannya mani, fayambaghi ayyukhrijahu fil hali, seharusnya ia mengeluarkan mani itu fil hali, dalam kondisi itu, dalam kondisi hayjan syahwat. Fayambaghi, seharusnya ayyukhrijahu fil hali, ia mengeluarkan maninya fil hali, ketika kondisi tersebut. Kondisi tersebut itu bagaimana? Ketika syahwat itu bergairah, kemudian maninya juga siap untuk dikeluarkan. Kama yukhriju, sebagaimana ia mengeluarkan al-fadlata, pada limbah, ar-radi'ata yang buruk, sisa-sisa ar-radi'ata yang jelek, bil istifraghati, dengan mengosongkan, kal mushilati, seperti obat pengocok perut. Fa inna fi habsihi, karena dengan menahan mani, inda dzalika, ketika itu, dararan aziman, bahaya yang besar. Jadi fasal ini menjelaskan bagaimana mengatur jima. Imam al-alim al-allamah Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti berkata dalam kitab Ar-Rahmah, ketahuilah jima itu tidak layak, tidak patut, kecuali syahwatmu sedang bergairah, serta menyiapkan mani, mempersiapkan mani, maninya dipersiapkan. Sehingga dalam kondisi ini dianjurkan ia mengeluarkannya, sebagaimana ia mengeluarkan limbah-limbah buruk dari perutnya. Dengan cara bagaimana? Ya dikosongkan, seperti obat pencahar perut. Kenapa kok dikeluarkan mani itu? Fa inna fi habsihi, karena dengan ditahan mani tidak dikeluarkan dalam kondisi yang sedemikian, syahwat sedang bergelora, syahwat sedang bergairah, kemudian mani juga sudah siap untuk dikeluarkan, ternyata ditahan, maka yang terjadi dararan aziman, bahaya yang besar. Paham maksud ya? Wal mukthiru, adapun orang yang memperbanyak, minal jima', dari jima', la yakhfa haramuhu, tidak samar haramuhu pikunnya, sari'an, dengan cepat, wa qillatu quwwatihi, dan sedikit kekuatannya, artinya semakin loyo, wa zuhuru syaibi fihi, kemudian nampak ubatnya,
Orang yang memperbanyak jima itu ya, maka tidak samar lagi. Dia nanti cepat tua, cepat pikun. Kemudian kekuatannya juga melemah dan ubannya sudah mulai muncul. Walil jima'i kaifiyatun. Jima itu memiliki tata cara. Bagaimana tata caranya itu mursyid? Wahya antas falqiya al-mar'atu ala zuhuriha, yaitu seorang perempuan terlentang antas falqiya al-mar'atu ala zuhuriha, di atas pundaknya, wa ya'luha ar-rajulu, kemudian seorang laki-laki berada di atasnya, min a'laha, dari bagian atasnya. Jadi setelah perempuannya itu terlentang pada pundaknya, kemudian sang laki-laki ini menaikinya. Wa ya'luha, dan menaikinya. Menaiki siapa? Menaiki al-mar'ah. Ar-rajulu, seorang laki-laki, min a'laha, dari bagian atasnya. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan, fima ada dzalikumunal hayat, pada cara selain kondisi itu. Artinya cara yang terbaik seperti itu. Perempuannya terlentang di atas pundaknya begini, kemudian wayakluha, dan menaiki ar-rajul, laki-laki, ha, pada perempuan tadi, min a'laha, dari bagian atas. Setelah perempuan sang istri itu terlentang, lalu kemudian sang suami itu datang menaikinya dari bagian atas. Wala khaira fima ada dzalikumunal khair. Wala khaira fima ada dzalikumunal hayat. Tidak ada kebaikan selain cara yang model kayak gini. Kondisi yang seperti ini kondisi terbaik. Yang selain ini tidak ada. Tidak ada yang baik maksudnya. Artinya versi musannif ini adalah gaya terbaik. Semayula ibuha, kemudian bercumbu rayu, kemudian mencumbunya. Laki tadi mencumbu istrinya. Mula'abatan khafifatan, dengan percumbuan ringan, minad dhammi, dipeluk, wa taqdili, dikecup, dicium, wa nahwi dzalika, dan yang sejenis, hatta idza hadarat syahwatuha, sehingga ketika sudah hadir syahwatnya perempuan, syahwatnya istrinya, aulaja, maka memasukkan zakarnya, wa taharraka, dan beraksi seperti itu. Faida sabba al-maniya, jika seorang suami sudah menuangkan maninya, sudah keluar maninya, fala yanza'u, maka ia tidak boleh melepas. Fala yanza', maka ia tidak boleh melepas. Bal yasbir, justru ia bersabar saatan sejenak, ma'ad-dhammi, disertai dengan memeluk, al-jayyidi, yang baik, laha, kepada istrinya. Faidha sakana jismuhu, jika tubuhnya sudah tenang, sukunan aziman, dengan ketenangan yang agung, naza'a, baru dilepas zakarnya. Naza'a, lalu sang suami tadi melepas zakarnya. Wa mala, dan ia miring, ala yaminihi, pada sisi kanannya, hinan naz'i, ketika mencabut zakarnya. Faqad dzakaru, sungguh telah menjelaskan siapa ulama, anna dzalika, bahwasannya hal itu, mimma yakunu bihil waladu dzakaran, hal itu termasuk yang mengakibatkan nanti punya anak laki-laki. Wa yamsahani, dan keduanya mengusap, suami dan istri mengusap, farjahuma, pada farjinya masing-masing keduanya, bi khirqataini, dengan dua serbet, nazifataini, yang bersih, lirrajuli, untuk suami, wahidatun, satu serbet, walil mar'ati, dan bagi istrinya, wahidatun, juga satu serbet. Wala yamsahani bi khirqatin wahidatin, keduanya tidak boleh mengusap dengan satu serbet. Fa inna dzalika yurithul karahata, karena hal itu mengakibatkan ketidaksenangan. Katanya muallif kitab ini, jima itu ada banyak model, ada banyak cara mursyid. Seperti apa? Di sini dijelaskan perempuan itu nanti kalau mau berjima,
sang suami mau menjima istrinya, maka perempuan ini dianjurkan agar terlentang di atas pundaknya. Kemudian sang suami menaikinya dari sisi bagian atas. Selain kondisi ini tidak ada yang baik, berarti ini kondisi yang terbaik. Kemudian sang suami nanti itu mencumbunya dengan cumbuan ringan, cumbuan sentuhan yang kecil tapi romantis. Seperti apa itu? Dipeluk, dicium, dikecup, dan yang sejenis. Jika ternyata perempuan tadi sudah bangkit syahwatnya, hadir syahwatnya, sudah terangsang sang istri itu, maka sang suami hendaknya memasukkan zakarnya dan beraksi. Kalau dia sudah keluar maninya, maka tidak boleh ia mencabut. Jangan dicabut, tapi justru bersabar sejenak dulu, ditunggu sambil dipeluk dengan pelukan yang indah, yang romantis. Jika sudah tenang tubuhnya, dengan tenang yang dahsyat, yang agung, baru dilepas, dicepot, dilepas. Kemudian ketika melepas ini, hendaknya sang suami ini miring ke kanan. Kenapa kok miring ke kanan? Katanya ulama, nanti anaknya jadi anak laki-laki. Seperti itu. Kemudian suami istri ini hendaknya mengusap alat kemaluannya, alat kelaminnya ini dengan 2 serbet. Serbet yang pertama untuk suami, serbet yang kedua untuk istri. Masing-masing suami dan istri itu mengusap atau membersihkan alat kemaluannya. Tidak dianjurkan satu serbet untuk 2 alat kemaluan, karena ini tidak baik. Paham ya? Wa ahsanul jima'i, adapun paling baiknya jima. Seperti apa paling baiknya jima? Wa ahsanul jima'i wallahu a'lam bisawab. Ketemu lagi pada pertemuan berikut.